Been here a while. Are dead. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang psikopat bertopeng dengan membawa pisau, yang sedang mengendap-ngendap masuk ke dalam rumah, yang akan melakukan pembunuhan pada korbannya yang bernama Matty. Hello? Ternyata itu hanyalah Eddie, kawan baiknya Matty yang sedang bercanda padanya. Diketahui pada saat minggu depan, Matty berencana akan segera lamaran bersama kekasihnya yang bernama Jagger di sebuah hotel. Namun Eddie justru mengusulkan pada Matty untuk mengadakan lamarannya itu di sebuah hutan, karena kebetulan Jagger saat ini juga sedang berkemah di sana, dan mungkin mereka berdua bisa melangsungkan lamarannya itu dengan nuansa alam, yang tentu pasti hemat anggaran dan berbeda dengan lamaran pasangan lainnya pada umumnya. Matty sendiri awalnya agak sedikit ragu, tetapi Eddie terus menyemangatinya, yang hal ini pasti akan menjalani momen yang berkesan baginya, dan Matty pun akhirnya setuju dengan pilihannya itu. Esoknya mereka pun bersiap-siap menuju mobilnya, yang di sana juga terdapat dua kawannya lagi yang bernama Jess dan Ray, yang akan juga ikut bersamanya. Eddie juga tak lupa memberikan baju couple pada mereka berdua, agar mereka semua bisa serasi. Camping! Mereka pun memulai perjalanannya yang cukup jauh, melewati beberapa lembah hutan yang makin lama, mereka pun kehilangan sinyal di ponselnya. Tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi mereka, karena tujuan mereka hanya untuk memeriahkan acara lamaran Matty dan Jagger dengan baik. What the fuck was that? Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat tujuannya. Tepat di depannya, mereka melihat beberapa tenda di sana, yang menurut Eddie, itu adalah tenda milik Jagger dan kawan-kawannya, yang sudah beberapa hari berada di sana, dan mungkin mereka saat ini sedang asyik berjelajah di sekitar hutan. Langsung saja, mereka pun langsung mengeluarkan barang-barang dari mobilnya, termasuk Eddie juga telah membawakan toilet portabel untuk buang air mereka nanti. Wow, that sounds ace. Mereka bersama-sama memasang tenda yang berukuran cukup besar, yang nanti akan mereka semua tempati. Untuk mengisi waktunya, mereka sejenak bersama-sama berkelana di dalam hutan, sembari mencari keberadaan Jagger dan kawan-kawannya di mana. No, Eddie. Oh, whatever, let's go. Oh my gosh. Di saat itu, Eddie melihat seekor rakun yang telah matoy, yang membuat ia pun bingung, apa sebenarnya yang membuat rakun itu matoy. Hari menjelang malam, mereka pun kembali ke tendanya, dan hingga sampai saat ini, Jagger dan kawan-kawannya belum kunjung kembali ke tendanya. Namun mereka sama sekali tak berpikiran buruk dengan keadaan Jagger saat ini, dan mereka tetap menikmati kebersamaannya ini, dengan mengobrol sambil bercanda. Lalu seketika itu, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan seorang pria berbadan besar, yang menghampiri tenda tersebut. Mereka pun baru menyadari, bahwa tenda tersebut bukan milik Jagger dan kawan-kawannya. Namun Matty yang agak curiga dengan pria tersebut, mengajak Eddie untuk pindah ke tempat yang lain, namun Eddie menolaknya, dan menyuruh mereka untuk tetap berada di sini, karena mungkin keberadaan pria itu bisa membantu diri mereka, jika mereka dalam bahaya. Untuk membuktikan jika pria itu tak berbahaya, Eddie pun mengajak mereka untuk pesta bersama. Pria itu pun menyuruh mereka untuk tak berbuat berisik di sini, karena hal itu akan memancing beruang liar datang kemari. Untuk itu, pria itu pun menyuruh mereka untuk menyimpan makanannya di dalam kotak tersebut, agar bau makanan itu tak mengundang kedatangan beruang kemari. Mereka pun menuruti perkataan pria tersebut, demi keamanannya. Namun pria itu terus-menerus memberikan peraturan pada mereka, yang hal itu membuat mereka pun tak nyaman, dan memutuskan untuk pindah ke tempat yang lain. Bahkan yang lebih mengejutkan, pria itu juga mengancam akan menghabisi mereka semua, jika berani berbuat macam-macam di tempat ini,
dan tak menaati aturannya. Pria itu semakin membuat mereka pun takut, dan mereka segera merencanakan untuk pergi dari sini. Lagi-lagi Eddie dengan jahil mengejutkan mereka bertiga, dan Matty pun meminta Jess dan Ray untuk pergi sejenak dari sini dengan mobilnya untuk mencari bantuan. Sementara dirinya bersama Eddie akan memantau pria itu di sini, sambil menjaga barang-barangnya. Lalu Matty pun sejenak akan buang air kecil terlebih dahulu di tempat lain. Namun seketika itu, Matty dikejutkan oleh suara pria itu yang sedang emosi, dan ia pun langsung kembali menghampiri Eddie dengan panik. Eddie sendiri barusan mencoba untuk mengajak pria itu mengobrol, namun pria itu menolaknya dengan emosi. Sementara di sisi lain, Jess dan Ray sedang tersesat di dalam hutan ini, dan kebetulan mereka menemukan sebuah penginapan di sana, dan langsung menghampirinya. Penginapan itu dijaga oleh seorang pria yang bernama Harry. Harry pun memperkenalkan dirinya, yang dulunya dirinya adalah mantan penyanyi, yang telah memenangkan beberapa piala. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung memberitahukan permasalahan mereka saat ini padanya. Harry pun menyarankan mereka untuk menghubungi polisi, jika membutuhkan bantuan. Lalu mereka berdua pun mengeluarkan ponselnya, dan anehnya, tiba-tiba ponsel mereka telah mendapatkan sinyal, dan mereka pun segera pergi dari sini. Tetapi tiba-tiba, sinyal ponsel mereka kembali hilang. Oh my gosh. Di dalam mobilnya, Jess tak sengaja menemukan sebuah alat, yang ketika dimatikan, ponsel mereka mendapatkan sinyal, yang ternyata, itu adalah alat pemblokir sinyal, dan mengira, mungkin ini adalah ulah dari Eddie yang sengaja melakukan ini. Keesokan harinya, Matty yang sedang tertidur pulas, dikejutkan oleh suara tembakan dari luar, dan bersamaan ketiga kawannya tiba-tiba menghilang dari tendanya. Eddie! Eddie pun mengejutkannya, yang dirinya pun mengatakan pada Matty, jika pria itu memiliki banyak senjata di tendanya, dan dirinya juga berhasil mencuri pistol milik pria tersebut. Matty pun menyuruh Eddie untuk mengembalikan pistol itu. Namun Eddie menolaknya, dan ia justru langsung mencoba untuk menyelinap masuk ke dalam tenda pria tersebut, yang di sana ia melihat percikan darah, dan kembali mengambil beberapa senjata milik pria itu secepatnya. Di sisi lain, Jess dan Ray kembali menghampiri Harry, dan menjelaskan tentang pria yang saat ini bersama dengan tenda mereka. Harry ternyata mengenal pria tersebut yang bernama Roger, merupakan pria mantan marinir yang memilih menetap di hutan ini, demi untuk menikmati kehidupannya bersama alam sekitar. Bahkan dia juga telah membeli tanah tempat tendanya berdiri. Jadi saat ini mereka ternyata mendirikan tenda di atas tanah milik Roger. Harry juga mengatakan, jika Roger memiliki keponakan, yang tak lain bernama Jagger, dan setiap minggunya dia datang untuk mengunjungi pamannya di sini. Di sisi lain, Matty tetap memantau keberadaan Roger di sekitar tendanya, yang khawatirnya, dia akan melakukan sesuatu buruk pada diri mereka. Tak lama kemudian, Jess dan Ray pun datang dengan mobilnya. Lalu mereka pun mengatakan pada Matty, jika pria yang berada di tenda itu adalah Roger, pamannya Jagger. Namun Eddie tak mempercayainya, karena menurutnya Roger itu sebenarnya pria yang cukup berbahaya. Jess dan Ray pun menjelaskan sebenarnya tentang pria itu, berdasarkan cerita dari Harry tadi. Akhirnya Eddie pun mengaku, jika Roger memang bukanlah pria berbahaya, yang dirinya sedang bercanda berpura-pura menakuti mereka semua. Ia juga meminta maaf tentang alat pemblokir sinyal di mobilnya, yang dirinya hanya ingin memfokuskan mereka semua untuk menikmati momen lamaran Matty bersama Jagger, tanpa harus disibukkan bermain ponselnya. Eddie juga memberikan kabar, Jagger tak lama lagi akan datang kemari. Sembari menunggu kedatangan Jagger, mereka sejenak bermain kejar-kejaran, bagaikan seorang psikopat sedang memburu korbannya. You have the weirdest sense of humor. Scene pun beralih pada Roger, yang sedang menghampiri penginapan Harry. Dengan kondisi yang terluka, Harry yang melihatnya pun terkejut, sebenarnya apa yang telah terjadi padanya. Roger pun menceritakan, jika dirinya habis melarikan diri dari tendanya, yang dirinya sehabis diserang oleh Eddie sebelumnya. Di sini pun mulai diceritakan, jika semalam Eddie ternyata sedang membuat keributan dengannya,
yang membuat dirinya pun emosi kepadanya. Namun Roger berupaya untuk tetap sabar, menghadapi kelakuan konyol dari Eddie. Tetapi tak sampai di situ saja, Eddie diam-diam masuk ke dalam tenda Roger, dan kembali berbuat keributan di sana. Beruntungnya, tembakannya itu tak membuatnya terluka, karena dirinya hanya memasukkan peluru ular untuk digunakan berburu hewan. Di malam harinya, Jess dan Ray datang menghampiri penginapan Harry lagi. Namun karena mereka masih takut dengan keberadaan Roger, mereka pun langsung tancap gas meninggalkan tempat ini. Mereka berdua pun kembali ke tendanya, dan memberitahukan tentang keberadaan Roger saat ini. Eddie pun sungguh tak menyangka, ternyata Roger masih hidup, setelah apa yang dirinya lakukan sebelumnya. Jess pun curiga, apa sebenarnya yang telah Eddie lakukan pada Roger sebelumnya. Eddie hanya sedikit memberikan pelajaran pada Roger, agar dia tak berani mengganggu mereka. Eddie pun mengatakan, jika dirinya besok akan menunjukkan sesuatu yang spesial pada mereka bertiga. Di saat waktu tidurnya, Eddie melihat Jess yang hanya berdiri termenung di depan lampu api unggun. Jess pun terus terang, jika dirinya kini mulai curiga kepadanya, setelah apa yang telah terjadi saat ini, dan dirinya besok akan melaporkan Eddie pada polisi. Eddie pun tak mempermasalahkannya, dan pergi meninggalkannya. Akhirnya Eddie pun menunjukkan sifat aslinya sebagai wanita psikopat, dan mengikat Jess dengan menaruhnya garpu besar di bawah kepalanya. Eddie cukup kagum dengan kecurigaannya itu, yang justru membuat dirinya harus segera menyingkirkan Jess secepatnya. Ia pun berencana akan membawa Jess ke penginapan Harry, dan akan menyiksanya bersama dengan Roger. Mereka pun sampai di penginapan, dan Eddie pun mulai melakukan aksinya. Hello? Tak puas dengan hal itu, Eddie sekali lagi mengeksekusi Harry dengan pialanya tersebut. Kemudian, Eddie melihat beberapa jumlah kunci yang disewa oleh para pengunjung di sini, dan ia pun mulai menghampiri tiap kamar untuk kembali melakukan aksi psikopatnya itu. Setelah itu, ia kembali ke mobilnya. Namun ia ternyata tak menemukan Roger di sana. Tetapi Roger saat ini telah berada di pos polisi hutan yang bernama Doc, untuk beristirahat dan bersembunyi. Roger pun melaporkan penyerangan Eddie pada dirinya, yang merupakan gadis psikopat yang saat ini berada di dekat campingnya itu. Doc pun berjanji, besok ia akan menemui dia, dan akan segera melaporkannya pada polisi pusat. Di sisi lain, Ray pun terbangun dari tidurnya, dan menyadari jika Eddie dan Jess tak berada di dalam tenda ini. Ray pun langsung segera mencarinya di sekitar tendanya. Jess! Eddie! Hey! Jess! Jess yang melihat keberadaan Ray, ia pun mencoba untuk menggoyangkan mobilnya, yang membuat Ray pun terpancing untuk mendekatinya. Tanpa ia sadari, Eddie pun muncul di belakangnya sambil memakai topengnya. Ray pun tersadar dalam kondisi terikat, dan Eddie juga menggantungkan buku kesayangan Ray di hadapannya. Dengan bangganya, Eddie akhirnya berhasil membawa teman-temannya ke tempat perangkapnya, dan bisa melakukan tindakan psikopatnya ini dengan bebas. Sambil berceloteh tentang kegilaannya, Eddie pun melumuri badan Ray dengan madu, yang nantinya akan mengundang kedatangan rakun kemari. Agar Ray tak bisa kabur dari sini, Eddie dengan kejamnya mencucul lutut Ray. Benar saja, aroma dari madu itu pun menarik perhatian dari segerombolan rakun di sana. Keesokan harinya, Matty pun bangun dari tidurnya, yang di sampingnya sudah ada Eddie yang menunggunya. Matty pun menanyakan keberadaan Jess dan Ray di mana.
Eddie pun mengatakan, jika Jess dan Ray sedang berada di penginapan untuk menggunakan toilet. Lalu Eddie juga mengatakan, jika ia mendapatkan kabar dari Jagger, yang akan segera tiba menyusul mereka. Tanpa merasa curiga, Matty dengan bahagia mendengar hal itu, dan berterima kasih pada Eddie yang telah menemani momen kebahagiaannya ini. Bertepatan dengan itu, Roger bersama Doc tiba di perkemahan mereka, dan Roger meminta Doc untuk waspada berhadapan dengan Eddie. Doc pun menghampirinya, lalu Matty dan Eddie pun datang menghampirinya. Doc pun menginterogasi mereka berdua, tentang apa yang telah mereka perbuat pada malam kemarin. Di saat itu, Matty tak sengaja melihat topeng milik Eddie yang berlumuran darah, dan seketika itu, Roger yang melihatnya pun segera kabur meninggalkan mobil Doc. Eddie pun menyuruh Matty untuk tak bergerak, atau dia juga akan bernasib sama dengan Doc. Eddie pun langsung mencari keberadaan Roger di mobilnya, namun ia tak menemukannya. Lalu dirinya pun melihat Matty yang nekat berlari dari kejauhan, dan ia pun memilih untuk mengejarnya. Di sisi lain, Roger pun menghampiri mobil mereka, dan ia melihat Jess yang sedang terikat, lalu ia segera membebaskannya. Sementara Eddie sedang mengejar Matty, yang terus berlari. Lalu Jess dan Roger segera mencari keberadaan Ray, dan mereka pun menemukan Ray yang dalam kondisi babak belur, akibat serangan dari rakun semalam. Lalu Roger pun menyuruh Jess untuk membawa Ray ke tempat yang aman, sembari dirinya akan kembali ke tendanya, mempersiapkan perlengkapan untuk melawan Eddie. Kembali pada Eddie, yang akhirnya berhasil memojokkan Matty dengan pistolnya. Di sini Eddie pun mengajak Matty ke suatu tempat, untuk menunjukkan sesuatu padanya. Tak disangka, apa yang ia lihat benar-benar membuatnya terkejut, ketika Matty melihat jasad Jagger yang telah mati dalam keadaan membusuk. Di sini mulai terungkaplah, di balik rahasia dari Eddie dan Jagger. Seminggu yang lalu, Eddie datang ke perkemahan Jagger di hutan ini. Jagger yang melihatnya pun bertanya, mengapa Eddie datang kemari. Eddie pun berkata, jika dirinya hanya ingin melepaskan kerinduan padanya, karena abis ini Jagger akan segera menikah dengan Matty. Di sini mereka berdua sebenarnya masih pacaran, sebelum akhirnya Jagger memilih untuk menghalalkan Matty sebagai istrinya. Jagger pun memintanya untuk tak lagi mengejar dirinya, karena mereka bukanlah sepasang kekasih lagi. Namun Eddie terus menggodanya, hingga mereka berdua pun akhirnya saling menjalin kemesraannya kembali. Kemudian mereka berdua pun menghabiskan waktunya untuk bersama di perkemahan ini. Di esok harinya, Eddie pun berencana akan mengirimkan video bercocok tanamnya pada Matty sebagai bukti, jika Jagger tak jadi menikah dengan Matty. Tetapi Jagger tak tinggal diam, dan ia pun langsung merebut ponsel miliknya. Eddie pun memohon pada Jagger, jika dirinya sebenarnya masih sayang padanya, dan berharap bisa hidup berdua bersamanya. Tetapi Jagger tetap menolak dengan permintaannya itu, dan ia pun langsung mengusirnya dengan tegas. Perkataannya itu pun membuat Eddie sakit hati, dan ia pun langsung melakukan hal ini pada Jagger. Jadi semenjak Jagger kenal dengan Matty, dirinya benar-benar mulai terasingkan, dan dirinya tak pernah diperhatikan lagi olehnya. Maka dari itu, ia pun memutuskan memulai merencanakan ini pada Matty, hanya ingin balas dendam padanya, karena telah merebut Jagger darinya. Namun bagaimanapun juga, ia tak tega untuk menghabisinya, karena Matty tetap salah satu sahabat yang baik padanya. Kemudian Eddie pun memberikan pisau padanya, dan menyuruhnya untuk bundir, untuk menebus dosa-dosanya itu. Matty pun terus terang, jika dirinya saat ini tengah lagi hamil dari anak Jagger, dan ia tak ingin melukai bayinya itu. Kejujurannya itu membuat Eddie pun terkejut, dan seketika itu, Eddie pun mengancam akan menghabisi Matty, jika Roger berani melawan dirinya. Tetapi Roger tak sendiri, karena Jess pun juga ikut beraksi melawan Eddie dengan gergaji mesinnya, dan mereka pun memulai pertarungannya.
Meskipun Jess berhasil melukainya, Eddie masih tetap bisa bertahan dan terus menantang mereka. Eddie yang telah sekarat, dirinya masih tetap menantang mereka, dan tanpa basa-basi, Jess pun berniat akan mengeksekusinya dengan gergaji mesinnya. Namun belum saja Jess melakukannya, Ray pun datang dengan mobilnya. Mereka bertiga pun saling berpelukan, setelah berhasil selamat dari kekejaman Eddie sang psikopat. Mereka pun juga bangga, akhirnya bisa menghabisi Eddie dengan sadis, dan mereka juga masih ingin mencincang Eddie menjadi Lego. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Kill Her. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.